karena untuk kandungan gizinya itu jauh lebih tinggi tuh, melenuk gitu. Nah ini dijamin tidak akan kecentet bos ya. Ini bukan titit ya bos, ini adalah sosis bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you bro, come back with me. Nah di video kali ini kita bahas tutorial ya bos ya, bahas tutorial seputar ternak entok ini bosku. Dan sekarang saya sudah berada di kandang salah satu sahabat ternak kita yang ada di daerah saya. Ini kemarin kandangnya angker bos karena kosong ya, penduduknya itu mati semua terkena virus mata biru. Dan pemiliknya di sini tidak kapok bos, dia tidak istilahnya tidak menyerah untuk berusaha tetap beternak entok gitu bos. Nah ini beliau sudah memiliki beberapa ekor entok, ini dirawat dari kecil ya bos, dari habis menetas beliau beli, dan sisanya itu adalah telur yang dulu pernah saya review juga, yang dititipkan di tempat saya, yang saya masukkan di mesin tetas dan saya tetaskan di berati gitu ya, di berati betina. Nah ini usianya campur antara 1,5 bulan dan 2 minggu bos. Nah ini melembung gitu toh bos ya, gede-gede. Ini rahasianya ada di pakannya saja bos. Ini sebenarnya bukan rahasia sih bos ya, cuma kita itu memilih menggunakan fur yang benar-benar sudah teruji dan terbukti, yang selalu saya rekomendasikan untuk sahabat-sahabat ternak kita gitu ya bos. Nah kalau saya merekomendasikan menggunakan pakan fur T51 bos, alias fur babi yang khusus untuk pakan starter ya bos. Nah itu bisa digunakan untuk unggas bos. Nih contohnya bos ya, yang kecil itu usianya 2 minggu bos, tuh 2 minggu ya. Kalau yang besar ini 1,5 bulan. Nah mantap nggak bos? Ini jenisnya lokal dan dragon bos, tuh mantap tuh bos. Nah kalau ini adalah KDRT, korban KDRT bos ya, dihajar oleh teman-temannya jadi bulunya brodol-brodol gitu bos. Tapi untuk postur tubuh ini usia 2 minggu bos. Nah ini gede-gede bos, tuh melenuk gitu. Nah ini dijamin tidak akan kecentet bos ya, tidak akan kecentet. Dan di sini dari tadi saya lihat itu ya, untuk jenis untuk entoknya itu tidak ada yang kecentet bos ya. Yang 2 minggu itu rata, yang 1 minggu 1 minggu 1 bulan setengah itu perkembangannya juga rata ya. Nah paling bedanya ya tipis saja, itu kan wajar gitu bos. Dan perlu diingat bosku, untuk pemberian pakan fur babi itu hanya baru menetas usia 2 hari sampai usia 2 minggu saja bos. Nah setelah itu milik teman saya ini pakannya yaitu berupa bekatul, nasi, dan ini bos. Nih kalian tahu nggak ini apa bos? Nggak tahu. Ini bukan titit ya bos, ini adalah sosis bos ya, bukan sosis goreng. Ini adalah sosis reject yang biasa dibuang oleh gudang-gudang penyimpanan makanan gitulah bos ya. Karena di daerah saya itu ada beberapa orang yang bekerja di pergudangan gadogan gitu bos. Nah, jadi ketika ada yang sudah kadaluarsa itu dibuang di tempat saya. Sebenarnya ini itu dibakar bos, disuruh dibakar ya, tapi dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk makan ternaknya bos, dan hasilnya juga mantap. Tujuan untuk penggunaan fur babi di awal-awal ya itu adalah untuk menekan dari centetan gitu bos ya, alias kuntingan gitu bos. Nah ini cukup diberikan selama 2 minggu saja. Setelah itu pakannya berupa ya seperti ini bos, yaitu bekatul, nasi, dan sosis. Nah ini karena nggak ada nasi sisa, jadi hanya bekatul dan sosis goreng saja bos ya. Ini hasilnya tetap mantap, tetap uhui gitu ya bos. Loh apakah aman mas untuk anak-anak unggas yang baru berusia 2 minggu sudah diberikan pakan bekatul? Ini bekatulnya kasar bos, main-main loh, ini kasar, ini bukan bekatul halus ya. Sebenarnya lebih bagus menggunakan bekatul halus, tapi karena teman saya itu nekat ya, dia menggunakan bekatul kasar, dan alhamdulillah selama ini tidak ada yang mati ataupun mengalami gangguan pencernaan gitu bos ya. Untuk pertumbuhan tetap mantap bos, karena percampurannya itu menggunakan sosis goreng bos
ya. Mantap tuh bos. Loh mas, apakah tidak haram untuk menggunakan T51 atau fur babi untuk pakan anakan unggas kita? Nah kalau kalian ragu itu mending kalian nggak usah menggunakan T51 atau fur babi bos ya. Kalau untuk hasil ya tetap mantap, tetap uhui bos daripada fur-fur lainnya, karena untuk kandungan gizinya itu jauh lebih tinggi di fur babinya bos, karena ada kandungan susu gitulah ya, percampuran susu dalam pembuatan fur ini yang saya tahu seperti itu bos. Nah jika kalian masih bertanya-tanya halal opo haram, bos mending kalian nggak usah pakai fur ini bos gitu ya. Nah daripada kalian bimbang atau kalian malah mumet sendiri gitu bos ya. Mas, untuk mendapatkan fur babi kita belinya di mana ya? Nggak tahu. Ya jenengan monggo datang ke toko besi terdekat. Nah di sana kalian tanya apakah ada fur babi atau tidak. Goblok, bangetan amat sih. Gitu ya bos. Ya belinya di poultry shop tuh bos, alias di penjualan ya, atau toko pakan ternak gitu bos. Nah itu banyak tersedia di sana bos ya. Kalau tidak ada T51 biasanya kita menggunakan pakan 551 bos. Nah itu biasa kita gunakan bos, tapi yang lebih sering kita gunakan itu adalah T51 alias fur babi bos. Tapi untuk harganya itu sangat mahal, karena untuk 1 kilo dihargai sekitar 12.500 bos. Nah 1 kilo 12.500 gitu ya. Nah sedangkan untuk fur lainnya itu hanya 6,5 itu ada bos, 6,5 ada 7.000, 8.000, 9.000 sampai 10.000. Itu yang khusus untuk unggas bos. Yang paling mahal itu adalah 10 ribuan per kilo. Kalau nggak salah itu pakan untuk apa ya, untuk dagingan gitulah bos. Nah lantas bagaimana mas jika di tempat saya tidak ada poultry shop atau jauh gitu ya poultry shopnya? Nggak tahu. Nah itu bisa kalian pakai toko online bos ya. Itu ada di link deskripsi, monggo kalian belanja di situ. Itu harganya jauh lebih murah daripada di toko pakan ternak yang ada di daerah kita masing-masing bos. Modus. Nah ini saya sertakan linknya di deskripsi video ya bos, tinggal kalian klik saja, lalu kalian pilih-pilih sendiri mana yang cocok dan mana yang bagus serta mana yang kalian butuhkan bos. Pacarku yang pertama. Apakah ada percampuran selain pakan fur yang fur T51 yang kita berikan untuk anakan unggas yang baru menetas sampai usia 2 minggu? Nah di tempat teman saya ini hanya dicampur dengan micin saja. Itu dicampurkan di minumnya, air minumnya bos. Nah kalau untuk pakannya itu dari awal menetas sampai usia 2 minggu itu murni fur T51 ya bos. Nah ini fur T51 nggak dicampur apa-apa. Nah setelah 2 minggu jalan ke 2 minggu jalan ke 1 bulan ya, itu baru dihentikan pemberian furnya. Itu diganti dengan bekatul dan sisa nasi serta sosis goreng tadi bos. Nah tapi jika kalian masih ingin menggunakan percampuran antara bekatul dan T51 itu jauh lebih bagus bos ya. Bisa kalian gunakan amis-amisan juga berupa keong sawah ataupun bekicot gitu bos. Nah itu jauh lebih bagus bos. Soal hasil bisa kalian nilai sendiri ya bos di dalam video ini. Kalau menurut saya ini sudah mantap sekali bos. Usia 2 minggu ini terlihat sangat gede-gede alias gemuk-gemuk bos. Tuh gede-gede toh bos. Apalagi yang baru 1,5 bulan bos. Padahal untuk jenisnya ini nggak jenis yang istimewa, yaitu jenisnya adalah lokal dan dragon saja bos ya. Rambon nggak ada ini bos, rambon nggak ada. Ini hanya lokal dan dragon saja bos. Tapi mantap gitu ya. Untuk postur tubuhnya sudah terlihat sangat gede-gede. Dan di sini terbukti yang usia 1,5 bulan itu ya, dalam kita menghentikan pemberian fur babi itu tidak membuat badannya itu merosot alias mengecil bos ya. Nih ini tetap gede bos. Nah untuk pemberian pakan di awal alias pakan T51 di awal-awal itu tujuannya ya agar ini bos ya, agar membentuk tulang serta bodinya itu agar bisa lebih besar gitu bos ya. Ini padahal indukannya kata teman saya itu kecil, tapi untuk anakannya mantep bos ya. Yang penting kita dalam merawat dan kita dalam memberikan pakan itu yang sangat tinggi akan kandungan protein dan gizinya bos, maka hasilnya akan seperti ini, seperti yang kita lihat ini ya bos. Nah ini marem sekali bos, saya seneng sekali jika melihat anakan entok
yang usia 2 bulan ke bawah itu sudah segede ini, apalagi ketika nanti dewasa bos. Widih, mantap sekali cuy. Tapi perlu diingat ya bos, jika kalian masih ragu soal halal atau haram ya, seperti yang saya katakan di awal video tadi bos ya, mending kita nggak usah memakainya sekalian bos. Nah, untuk air minum di sini sudah dihentikan untuk pemberian micinnya bos, karena damu oleh bojone gitu guys ya. Setiap membeli micin kok habis, setiap membeli micin kok habis, padahal mau buat masak ternyata buat campuran minum entok bos. Nah, langsung damu oleh bojone, akhirnya dihentikan pemberian micinnya gitu bosku ya, untuk percampuran di air minum. Dan sekarang air minumnya itu hanya menggunakan air putih saja, air sumur gitu ya bos. Nah, air sumur, tapi setiap hari harus diganti bos. Ini untuk pagi dan sore itu selalu diganti ya untuk pemberian air minumnya. Nah, merawatnya hanya seperti itu saja bos ya. Kuncinya adalah dipakan. Nah, jika kalian ingin agar anakan entoknya itu agar cepat gede alias cepet gemuk ya, seperti di dalam video ini ya, monggo jenengan jika tidak ragu soal halal atau haram, monggo kalian pakai Fur T51 atau Fur Babi bos. Ini bukan promosi ya bos, karena saya ono sangkut pautnya dengan PT Poxpan bos ya. PT apa yo? Nggak tahu. Ya sih nggak ini T51 itu bos ya. Kalau mau di endorse ya monggo, alhamdulillah. Modus gitu bos. Tapi jika tidak ya nggak apa-apa. Yang penting kita berbagi pengalaman agar kalian itu juga bisa melihat hasilnya. Jadi orang mengomong tok gitu ya. Nah, ini hasilnya mantap toh bos. Dan perlu diingat ya bos, di sini tidak menggunakan EM4 ataupun molase ataupun probiotik serta opotok, nggak tahu kayak enzim-enziman bos ya. Untuk teman saya ini tidak seng-seng bos ya, hanya air minum biasa dan pakannya itu berupa fur biasa, fur murni untuk di awal sampai usia 2 minggu. Setelah itu dicampur dengan bekatul, sisa nasi dan sosis goreng bos ya, nggak menggunakan obat-obatan yang biasa kita gunakan gitu bos ya. Ini perawatan yang edan tapi hasilnya mantap bos. Oke bosku, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa jika kalian ingin menggunakan T51 tapi di daerah kalian tidak ada poultry shop, bisa kalian klik link yang ada di deskripsi video ini bos. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam pejuang ternak, salam anti sambat.